Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tegas menertibkan bangunan-bangunan liar bantaran Kali Mampang, Jakarta Selatan, meski hanya sepanjang 3 km. Penertiban ini diagendakan berlangsung secara bertahap guna memberikan waktu bagi warga untuk mengemas barang-barang mereka. Sementara bagi warga yang memiliki bukti dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pemprov DKI akan direlokasi ke tempat baru, yaitu rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Komarudin yang terletak di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Ini hanya merupakan gambaran dari salah satu titik normalisasi sungai yang merupakan bagian dari proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI. Proyek yang nilainya mencapai 176,1 juta dolar Amerika Serikat sempat tertunda tahun 2008 pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo dan baru pada tahun 2013 kembali digulirkan oleh Joko Widodo. Bagaimana perkembangan proyek normalisasi sungai yang berlangsung secara sporadis ini, serta bagaimana efektivitasnya dalam mengatasi masalah banjir Jakarta? Dan untuk membahas mengenai normalisasi sungai Jakarta telah hadir di studio pengamat perkotaan Nirwono Yoga, dan kita juga nanti akan terhubung dengan Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah 3 DKI Jakarta, Pak Said Ali. Ya, selamat siang Pak Nirwono Yoga, Mas Yoga. Dan ini kita di sambungan telepon. Selamat siang Pak Said. Selamat siang, Bu. Ya, ini kita bertanya dulu ke Mas Yoga, ini bagaimana kajian Anda dari kajian tata kota? Apakah ini kalau kita lihat proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative itu memberikan kontribusi pada flood mitigation banjir tahunan? Kalau kita lihat siklusnya ini sudah sedemikian parah begitu? Ya, dalam rencana besar untuk pengurangan banjir memang salah satu utamanya adalah melakukan normalisasi kali ya. Ada 13 sungai utama di DKI yang akan dinormalisasi dalam 5 tahun ke depan sebenarnya. Nah, dengan target setiap tahun itu minimal 3-4 sungai besar yang akan dinormalisasikan. Nah, oleh karena itu pada tahun 2007, sejak 2007-2008 ya, itu Bank Dunia memberikan bantuan dalam program JEDI tadi. Nah, memang sempat terhenti, kemudian baru dimulai tahun lalu. Memang ada beberapa kendala, yaitu soal pembagian kerja, dan kedua pembebasan lahan, dan yang ketiga adalah ketersediaan tempat tinggal. Nanti Pak Said bisa cerita tentang rumah susun. Saya mulai dari pembagian tugasnya nih Mbak. Pembagian tugas dari program normalisasi ini di pihak World Bank beserta juga dengan Kementerian PU itu bertugas untuk mengeruk dan membuat tanggul di badan tepi air sungai. Nah, kemudian Pemprov DKI dalam hal ini Dinas PU mendapat tugas untuk melakukan pembebasan lahan, kemudian merelokasi warga ke rumah susun. Itu di kiri kanan bantaran sungai. Nah, kendala utama adalah kenapa sampai dengan sekarang baru sekitar 20-30% normalisasi kali berjalan. Ini pun baru beberapa sungai, yaitu di Kali Ciliwung dan Kali Pesanggerahan yang sudah mulai jalan, sementara di Sunter dan Angke masih terhambat oleh pembebasan lahan. Kemudian yang kedua, yaitu masalah relokasi tadi, bahwa lahan-lahan ini sebenarnya kan memang lahan milik negara. Tetapi persoalan timbul adalah warga masih enggan untuk dipindah ke rumah susun sederhana tadi ya. Nah, kalau kita lihat ini cukupkah dengan normalisasi tadi ada 13 sungai dan waduk, juga Pluit Melati dan lainnya. Dan ini ada Situ Babakan dan situ-situ lainnya begitu. Cukupkah atau mungkin harus ada diversifikasi atau perlebaran area begitu? Jakarta ingin bebas banjir nih ya. Paling tidak sebenarnya secara umum ada yang direkomendasikan itu sebenarnya ada 5 langkah besar yang dilakukan. Yang pertama, selain normalisasi kali, yang kedua adalah revitalisasi waduk ya. Kita baru tahu ada waduk Pluit dan Rio yang baru bisa. Sementara kita masih ada 40 waduk dan 14 situ nih Mbak yang belum direvitalisasi. Jadi masih banyak sebenarnya PR-nya. Yang ketiga yaitu memperbaiki seluruh saluran drainase atau saluran air kota kita. Karena apa? Banjir minggu lalu ya itu membuktikan bahwa saluran air di Jakarta itu baru berfungsi 33%. Jadi masih 67 yang perlu diperbaiki secara menyeluruh ini. Ini juga belum selesai PR kita. Kemudian yang keempat yaitu memperbanyak daerah resapan air. Ruang terbuka hijau Jakarta sampai dengan sekarang ini baru 9,8%. Padahal idealnya adalah 30%. Sehingga tidak heran kalau hujan sesaat juga banyak daerah-daerah yang tergenang meskipun belum ada banjir kiriman dari Bogor. Nah, yang kelima, yang terakhir yang tidak kalah penting harus dilakukan rekayasa sosial.
Oke. Itu yang dikatakan tadi, yaitu Tadi memindahkan dengan, warga ke memindahkan, ya. rumah susun. Nah, kalau kita lihat sebenarnya proyek ini dicanangkan juga pada awal tahun 2008 begitu ya. Betul. Dan 2013 ini juga digulirkan kembali. Apa yang menjadi hambatan terbesar ketika dari tahun 2008 dan 2013 itu jangka waktu yang tidak pendek ya, begitu betul. kan? Ada dua masalah utama sebenarnya yang terkendala utama, yaitu yang pertama pada saat memberikan bantuan World Bank kepada Pemprov DKI, ini kita masih terkendala alotnya negosiasi sebenarnya, karena negosiasi ini juga memperhitungkan, karena dihitungnya sebagai hutang tentu harus ada timbal baliknya. Nah ini yang sampai dengan 2013 kemarin masih terkendala hitung-hitungannya. Kemudian yang kedua tadi persyaratan utama yang diminta oleh Bank Dunia tadi kan, dia akan yang memberikan pinjaman kalau Pemprov DKI membebaskan lahan di kiri kanannya, karena untuk melebarkan sungai Betul. yang kondisinya sekarang ini lebarnya hanya sekitar 15 sampai 20, ini kan rencananya mau dilebarkan 30-an sampai dengan 50 bahkan. Nah, hanya mungkin dilakukan kalau di kiri kanannya dibebaskan. Itulah yang terjadi kenapa selama 5 tahun terhambat, karena Pemprov DKI masih kesulitan untuk membebaskan lahan di tepi bantaran kali. Anda melihat bagaimana sinergitas dari pemangku kebijakan begitu? Ya, yang jadi masalah utama memang pada saat pembebasan lahan ini ada beberapa kendala. Yang pertama, tugas pembebasan lahan ini dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Padahal dalam rapat kita mengetahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum sebenarnya keberatan dan tanda petik sebenarnya kurang berkompeten untuk melakukan pembebasan lahan. Oleh karena itu ada gagasan perlunya Badan Pembebasan Lahan khusus yang dibentuk untuk membantu Pemprov DKI, terutama Dinas Pekerjaan Umum dalam membebaskan lahan-lahan yang dibutuhkan di tepi bantaran kali tadi. Oke, masih ada permasalahan ini artinya Iya. ya, Mas Yoga, dari kendala teknis dan juga pelaksanaan dalam administrasi. Betul, begitu ya. itu kendala Lagi-lagi birokrasi Iya. begitu, hambatan-hambatannya masih ada. Iya. Nah, ini kalau kita lihat mungkin kita ke Pak Said Ali. Ya, Pak Said. Halo ya. Ya, sejauh mana ini Pak perkembangan dari Rusunawa, pembangunan dan lainnya seperti apa Pak Said? Ya, kami selaku pengelola rumah susun wilayah 3, ini wilayah 3 ini yang membawahi pengelolaan rumah susun yang ada di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Khusus di wilayah Jakarta Timur ini khususnya untuk Rusunawa, rumah susun sewa. Kalau di selatan itu yang Rusunami yang milik gitu. Nah, untuk pembangunannya itu ada bidang tersendiri yang membangun. Kalau kami hanya mengelola yang sudah terbangun, yang sudah dibangun diserahkan kepada kami untuk pengelolaannya gitu, Bu. Artinya kalau sudah mungkin yang bisa mengakomodir warga, kemarin juga dipakai oleh warga dari mungkin di bantaran kali yang dari Pluit begitu, kawasan Pluit yang dipindahkan ke Rusunawa Komarudin ini, apakah terkendala atau seperti apa hambatan di lapangan begitu Pak? Untuk sekarang ini sementara ini tidak ada masalah gitu ya kan. Untuk Komarudin ini ada 6 blok ya, belum kami informasikan juga ada 6 blok. Sementara ini yang sudah terisi baru 2 blok, blok 45. Nah, sisanya itu yang 4 blok lagi. Nah, kita akan berikan kepada warga yang sekarang ini lagi mau direlokasi untuk warga Kalimampang, Jakarta Selatan gitu, Bu. Nah, yang sekarang lagi dalam langkah penertiban ya gitu. Oke, Mas Yoga, dengan tadi kecukupan dari Rusunawa Komarudin begitu, ini akan mengakomodir warga di Kalimampang. Ya, salah satunya mungkin dari situ, visible atau dari hitung-hitungan tata kota terkait pemindahan, dan mungkin kan warga juga tidak sedikit di sana. Ya, yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi sebenarnya pada waktu merelokasi warga dari bantaran kali ke rumah susun itu ada beberapa persyaratan sebenarnya. Jadi tidak semudah kemudian dipindah begitu saja. Persyaratan utama adalah warga yang akan ditempatkan Rusunawa itu adalah warga yang memiliki KTP DKI. Nah, ini tentu harus ada penyelesaian bagi warga yang tidak ber-KTP DKI, mau dikemanakan. Apakah diberi uang kerohiman suruh kembali ke kampung atau diberikan kemudahan memiliki KTP DKI mamanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada kepastian pemindahannya ini kapan, dilakukan dalam berapa tahap. Kemudian fasilitas apa saja yang akan diberikan atau didapatkan warga setelah tinggal di rumah susun. Contoh, umpamanya fasilitas per unitnya apa saja, seperti perlengkapan tempat tidur, lemari, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan keberadaan sekolah untuk anak-anaknya. Kemudian kebutuhan sehari-hari ibu kalau mau ke pasar jauh apa tidak. Dan yang terpenting adalah kalau Bapak untuk bekerja, jauh apa tidak tempatnya. Kalau ini tidak terselesaikan sejak awal, ini justru akan menimbulkan masalah warga untuk tidak atau enggan berpindah ke rumah susun tadi. Mas Yoga, Anda melihat itu fasilitas-fasilitas sudahkah dibangun oleh Pemda begitu terkait dari memfasilitasi warga yang akan tinggal di Rusunawa?
pasar, mungkin transportasi belum terlalu maksimal. Transportasi ini belum maksimal, Belum maksimal ya, karena baik. ini tugas dari Dinas Perhubungan untuk mendukung program rumah susun kan sebenarnya. Tapi lihat kita lakukan justru itu yang belum. Kita lanjutkan. Ini Pak Said, fasilitas belum maksimal. Kita bahas di segmen selanjutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.